bagi kami di CNBC, Bapak mau datang ke sini. Ya. Baik, Pak, ini bagaimana Bapak melihat posisi strategis kawasan Rebana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, khususnya ini setelah beroperasinya Pelabuhan Patimban dan juga Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati? Jadi penting banget ya setelah Perpres percepatan Rebana ditandatangani oleh Presiden tahun 2021, kemudian diikutin oleh Pergub pengangkatan pemimpin Rebana. Sebelum saya itu seorang urban planner terbaik, salah satu terbaik dunia saya pikir ya, yang Indonesia milikin, Pak Bernardus Jonoputro, yang sudah membuat master plan dari kawasan, kita nyebutnya economic corridor. Okay. Jadi istilah yang baru nih. Jadi economic corridor itu apa? Jadi gabungan aglomerasi dari kawasan-kawasan peruntukan industri, KPI. Di mana di KPI inilah boleh didirikan kawasan industri. Karena sekarang aturannya tidak boleh lagi kita bikin pabrik di luar KPI. Dan ini meliputi 7 kabupaten kota yang Sani tadi sudah bacakan. Ada Majalengka, di mana di situ ada second biggest airport, ya Kertajati. Ya, itu menjadi PR saya. Kemudian ada Subang, di mana ada Pelabuhan Patimban yang konon akan menggantikan Tanjung Priok sebagai pelabuhan laut internasional terbesar. Terus masih ada Sumedang, daerah yang juga sangat baik ya, dengan kandungan air minum yang bagus juga. Ada Kuningan, juga kandungan air sama pariwisata keren. Cirebon kota dan kabupaten, ada budaya di situ, ada sejarah yang sangat panjang, ada kuliner yang nanti kita akan buat menjadi daerah-daerah kunjungan wisata. Dan ada Indramayu. Indramayu kita akan PR yang sangat besar ya. Jadi karena banyak PR situ, kebetulan bupatinya Luki Hakim tuh jadi junior saya, yang kita diskusi terus bagaimana mengangkat Rebana. Jadi menurut saya ini penting banget. Tidak pernah ada satu kawasan ekonomi koridor yang well plan gitu dibuat oleh Pak Berni, ditinggalkan kepada kita. Infrastruktur ini udah tahu sendiri, komitmen pemerintah udah jelas ya. Ada proyek strategi nasional sampai 235 triliun yang sebagiannya sudah jalan. Jadi tol, jadi macam-macam infrastruktur. Jadi dan sekarang menarik, sudah ada 14 kawasan industri. Ya, termasuk Cipali dan Suryacita segala macam ya sudah hadir, dan sudah ada beberapa tenan juga. Ada mobil listrik yang sangat terkenal ya. Kemudian ada sepatu yang sangat terkenal, mungkin sana juga salah satu pemujanya. Ternyata juga sudah diproduksi di kawasan Rebana. Tugas saya adalah tinggal bagaimana memimpin, ya, mempersatukan ini sehingga menjadi kekuatan ekonomi besar bagi Indonesia. Apalagi sekarang lagi banyak investasi datang ke Indonesia. Baik, Bapak kan baru ditunjuk begitu ya. September. Ini September lalu, awal September. Belum genap 3 bulan bahkan belum ya Pak genap ya? 2 bulan. Belum genap 2 bulan. Ya. Ini bagaimana transisinya Pak? Apa yang mungkin menurut Bapak sangat menjadi tantangan dalam mengembangkan kawasan Rebana ini? Saya pikir ada beberapa hal yang saya harus ini. Satu, saya harus memperkenalkan diri, dan alhamdulillah ke 7 kepala daerah saya sudah bertemu semuanya. Dan mereka sangat menyambut baik. Karena mereka, karena saya senior ya, saya banyak membantu mereka di city branding, banyak membantu mereka dalam rangka mendatangkan investasi. Karena mereka adalah birokrat gitu. Sedangkan investor adalah orang-orang swasta yang membawa triliunan gitu. Kadang-kadang ada bahasa yang tidak nyambung, dan saya banyak sekali mendampingin mereka, memberikan advice, juga bagaimana mempromosikan potensi daerah. Saya pikir hampir tidak ada hambatan. Mungkin kalau ada hambatan, itu ada sedikit-sedikit adalah harmonisasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Tapi dengan adanya saya di situ, di mana saya kenal para pejabat-pejabat di ibu kota ya, kemudian para bupati wali kota juga kenal saya, dan saya sangat didukung oleh Gubernur Jawa Barat ya, yang full support mendukung saya. Kalau saya WA, gaspol, gasken gitu. Jadi menurut saya ya persoalannya memang kawasannya luas sekali. Ya kan, luas sekali, 7 kabupaten kota. Ini berbeda dengan yang lain. Kalau cuman Kendal kan 1 kabupaten, Batang cuman 1 kabupaten, Karawang, Bekasi dibuatnya juga sporadis. Betul. Ya, ini adalah menjadi sebuah aglomerasi. PR-nya di situ, itu aja. Baik, ini kiat-kiat dari Pak Helmi sendiri, meskipun tadi juga Bapak sudah sampaikan ini dibantu berbagai stakeholders begitu ya, dari kepala daerah ini sangat fully support Bapak. Ini apa mungkin daerah yang
mungkin agak-agak kurang pertumbuhannya dibandingkan dengan daerah lain. Tadi kan iya. 7 kabupaten dan kota ini mana sih Pak yang mungkin agak ketimpangan dalam hal pertumbuhan dan kiat-kiat Bapak menyelesaikannya seperti apa? Kalau ekonomi growth kita udah di atas rata-rata nasional ya, walaupun ada beberapa yang masih jadi PR besar itu terutama Indramayu. Indramayu itu kawasan yang menurut saya potensinya besar sekali, ada Balongan di situ, ada tambak-tambak sepanjang itu dan pertanian juga bagus gitu ya. Mungkin ya strategi lah. Jadi saya banyak membantu sekarang ya memberikan perhatian besar kepada bupati dan jajarannya untuk yuk kita bangkit sama-sama. Ada pariwisata Pulau Biawak, wah keren juga gitu. Jadi menurut saya kemarin ada di film Pangkuy kalau nggak salah. Jadi senang. Kemarin saya dari Kuningan juga, Kuningan bagus sekali. Cirebon itu menurut saya ada pelemahan city branding ya. Dulu kan Cirebon terkenal sekali. Ya, sekarang itu agak gimana gitu. Mungkin karena strategi sosialisasinya ya itu yang kurang. Saya kemarin banyak memberikan masukan-masukan, membuat event, mengundang investor gitu, menghidupkan kembali kebudayaan, ada topeng, kemudian kerajinan rotan ya, melukis kaca. Makanannya kuliner, ada empal gentong ya kan, ada macam-macam tuh, ada nasi apa tuh lupa saya, nasi jamblang. Keren dan ada sejarah ya. Ada 4 kesultanan juga di situ. A lot of thing to tell gitu. Dan dia ada pelabuhan. Kita lagi mimpi dengan Pak Bernie gimana ya kalau nanti pelabuhan ini kan cukup menarik tuh. Baik menjadi pelabuhan untuk perikanan ya. Saya mimpi tuh bisa nggak ya kita bikin kayak Fisherman Wharf gitu, kayak desa nelayan gitu ya. Kecil-kecilan jadi orang datang. Kita berharap misalnya cruise dari Malaysia, Singapura yang akan ke Bali, stop dulu di sini, mampir, makan, beli batik Megamendung. Mereka ke Bandung, karena ke Bandung kan dekat sekali. That's all my dream. Dan alhamdulillah sekarang ada beberapa investor yang menyatakan minat untuk membantu nelayan. Ada kemarin dari Belanda ingin membantu bagaimana kita memodernkan salah satu pelabuhan, ya Pelabuhan Cirebon. Ada dari EU, ASEAN kalau nggak salah kemarin juga memberikan kajian ya bagaimana mengatasi draft ya sedimentasi yang menjadi persoalan di Pelabuhan Cirebon. Jadi banyak sekali, kami punya 50 istilahnya Friends of Rebana. JICA ya, EU, ASEAN datang ya. Kemudian ada beberapa negara sahabat mengirim duta besarnya untuk memberikan perhatian. Karena ini kan Jawa Barat itu kan provinsi terbesar, penduduknya terbanyak 51 juta. Sumbangan investasinya juga paling besar, walaupun PR-nya besar. Yang nganggur juga banyak, karena memang 51 juta penduduk. Jadi saya justru ini tantangan bagi saya. Saya adalah orang yang sangat suka dengan tantangan. Seperti dulu tiba-tiba saya mengiyakan untuk memimpin sebuah TV swasta yang juru kunci itu. Wah saya senang banget. Misalnya. Jadi Baik, jadi ini seperti yang Bapak sebutkan memang sangat kaya sekali begitu ya kawasan Rebana ini, khususnya tadi Cirebon, Indramayu, bahkan kawasan lainnya. Namun kan memang yang mungkin kurang sepertinya progresnya adalah Indramayu dan Cirebon tadi yang Bapak sebutkan. Nah, tadi Bapak menyebutkan berbagai investor. Tadi saya cermati ini ada dari EU, ada dari ASEAN, kemudian juga dari berbagai dari JICA ya dan berbagai kawasan lainnya. Ini untuk investor lokal sendiri, apakah juga sudah ada yang menunjukkan minat ataupun ketertarikan? Kemarin ada satu developer besar udah mesen ya, semoga jadi nih 1.700 hektar. Ada yang musun 1.000 hektar. Jadi kalau kita bikin, saya tuh kan Rebana itu ada 43.900 hektar kawasan peruntukan industri. Yang baru terpakai baru 5%. Ya, jadi ini kan 5% daerah mana Pak tadi? Oh iya, menyebar lah ya. Paling banyak itu mah di Subang. Ya. Jadi jangan dibayangkan kalau kita bikin kawasan industri itu yang ada cuma pabrik. No. Ya. Pegawai kita nanti Rebana itu kalau full nanti akan menampung sekitar 1,8 juta tenaga kerja. Belum keluarganya. Mereka pasti butuh residensial. Mereka pasti butuh office. Mereka pasti butuh rumah sakit. Mereka pasti butuh sekolah-sekolah. Ya. Dan tenaga kerja itu persoalannya kan banyak yang tidak terlalu link and match dengan kebutuhan industri. Ya, karena saya berharap juga, ini saya lagi bicara kemarin ada satu pengusaha data center juga lagi consider untuk ada di Rebana. Karena posisinya strategis sekali, dekat Jakarta. Ya, jadi menurut saya itu yang sedang menjadi PR saya, dan saya senang. Karena saya ini kan orang komunikasi ya. Jadi saya datang,
yang wah saya itu justru jadwal saya penuh banget. Orang minta saya kunjungin daerah-daerah. Besok aja saya ke Subang. Saya ke Subang ketemu dengan JICA yang sudah banyak sekali membantu. Jadi kalau saya pikir membangun Indonesia itu secara investasi ekonomi adalah paling pas itu membangunnya dari Rebana. Karena kita sangat siap. Ya PR masih banyak ya, energi. Ya kita maksudnya kalau bisa energi terbarukan ya. Apakah tenaga surya. Kemarin ada tenaga bayu loh. Tenaga angin. Bayu. Ya, jadi begitulah perhatiannya. Kita juga butuh waste management. Karena daerah industri pasti perlu pengelolaan sampah. Kita penyediaan air minum itu semuanya bagian dari infrastruktur. Kalau jalan-jalan sebagian besar kita sudah dibantu dan jangan lupa ya, kalau ada 2 juta orang di situ bekerja dengan apa karyawannya pasti mereka butuh juga untuk pariwisata ya. Mereka butuh untuk apa refreshing, untuk apa relax gitu. Nah daerah seperti Cirebon, Kuningan menjadi andalan kita. Jadi saya melihat lengkap banget ya dengan 7 kawasan 7 kabupaten kota ini.